Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang menang oleh Ellen G. White, 10 Desember 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roh yang menghidupkan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua untuk menerima Kristus tinggal dalam hati kami, maka hati kami pun menjadi baru. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Kristi Chu. Kepada Saudari Kristi, kami persilahkan. Pagi saudara dan saudari sekalian, tajuk renungan hari ini 10 Desember, kamu akan kuberikan hati yang baru. Ayat Alkitab terdapat dalam Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kebenaran firman Allah bukan sekadar perasaan, melainkan perkataan yang maha tinggi. Siapapun yang menjadikan kebenaran ini bagian dari kehidupan, dalam segala hal menjadi ciptaan baru. Orang tersebut tidak diberi kekuatan mental yang baru, melainkan kegelapan, yang karena ketidaktahuan dan dosa telah mengaburkan pemahaman, disingkirkan. Kata-kata, kamu akan kuberikan hati yang baru, berarti pikiran yang baru akan kuberikan kepadamu. Perubahan hati ini selalu disertai dengan pemahaman yang jelas tentang kewajiban Kristen, pemahaman akan kebenaran. Kejelasan pandangan kita tentang kebenaran akan sebanding dengan pemahaman kita akan firman Allah. Seseorang yang merenungkan kitab suci dengan seksama dan penuh doa akan memperoleh pemahaman yang jernih dan penilaian yang baik, seolah-olah dengan berpaling kepada Allah, ia telah mencapai tingkat kecerdasan yang lebih tinggi. Kita bergantung pada Alkitab untuk mengetahui sejarah awal dunia kita, tentang penciptaan Adam dan Hawa, dan tentang kejatuhan mereka. Menyingkirkan firman Allah, apa yang bisa kita harapkan selain hanya bergantung pada dongeng dan dugaan, dan pada pelemahan intelek yang merupakan akibat pasti dari kesalahan yang kita miliki? Kita membutuhkan sejarah asli tentang asal-usul dunia ini, tentang kejatuhan kerup yang berjaga, dan tentang masuknya dosa ke dalam dunia kita. Tanpa Alkitab, kita akan dibingungkan oleh teori-teori palsu. Dimanapun orang Kristen berada, mereka dapat bersekutu dengan Allah, dan mereka dapat menikmati kecerdasan dari ilmu pengetahuan yang disucikan. Pikiran mereka dapat dikuatkan seperti pikiran Daniel. Pikiran yang pernah dikuasai kesalahan tidak akan pernah dapat berkembang bebas menuju kebenaran, bahkan setelah diselidiki. Teori-teori lama akan menuntun pengakuan, pemahaman akan hal-hal yang benar, luhur, dan menguduskan akan dikacaukan. Gagasan-gagasan tayul akan memasuki pikiran dan bercampur dengan kebenaran. Dan gagasan-gagasan ini selalu merendahkan dalam pengaruhnya. Pengetahuan Kristen memiliki cap keunggulannya sendiri yang tidak terukur dalam segala hal yang berkaitan dengan persiapan untuk kehidupan kekal di masa depan.
Pengetahuan ini membedakan pembaca Alkitab dan orang percaya yang telah menerima harta kebenaran yang berharga dari orang skeptis dan penganut filsafat kafir. Di kota-kota dan bangsa-bangsa di dunia kita, akan ditemukan di antara orang-orang yang tidak percaya suatu umat sisa yang akan menghargai firman yang diberkati dan yang akan menerima juru selamat. Kristus akan memberikan kuasa kepada pria dan wanita untuk menjadi putra dan putri Allah. Dikutip dari manuskrip 42 tahun 1904. Demikian bacaan renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Kristi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang hati yang baru, Roh Nubuat berkata dalam The Youth Instructor tanggal 26 September tahun 1901 paragraf 5 yang berbunyi, ketika Yesus berbicara tentang hati yang baru, ia maksudkan pikiran, kehidupan, makhluk itu seutuhnya. Memiliki perubahan hati berarti menarik kasih sayang dari dunia dan mengikatnya pada Kristus. Memiliki hati yang baru berarti memiliki pikiran yang baru, tujuan baru, motif baru. Apa tanda hati yang baru? Kehidupan yang berubah. Inilah penjelasan Roh Nubuat tentang Yehezkiel 36 ayat 26 yang adalah ayat inti renungan pagi hari ini. Lalu, bagaimana cara Tuhan memberikan hati yang baru dan roh yang baru? Masih dalam buku Yehezkiel pasal 36, kita lanjutkan ke ayat 27 yang berkata, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Siapakah yang berbicara dalam ayat ini? Allah Bapa yang berbicara dan melalui anaknya. Apa yang Allah katakan? Allah akan berikan rohnya, yaitu roh Allah Bapa, diam dalam diri kita, agar kita menurut segala hukum Allah. Allah sendiri yang membuat kita hidup menurut segala hukumnya, yaitu melalui kehadiran rohnya dalam hidup kita. Namun ingat bahwa sebelum Yesus mati di salib, ini semua hanya janji. Itu sebabnya kalimatnya berbentuk masa depan. Akan kuberikan, aku akan. Lalu, bagaimana kegenapan janji roh yang akan diberikan Allah kepada kita ini? The Great Controversy halaman 477 paragraf 1 berkata, Bapa memberikan rohnya tanpa batas kepada anaknya, dan kita juga dapat mengambil bagian dalam kepenuhannya. Artinya, untuk kita dapat menerima roh yang dari Bapa, harus melalui anak Allah. Karenanya, kita dapat menerima rohnya Bapa hanya melalui Yesus Kristus, yaitu dengan menerima rohnya Kristus. Inilah caranya untuk memiliki hati yang baru. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 47, tahun 1903 paragraf 21. Melalui kuasa Roh Kristus yang mengubah, kita diubahkan dalam hati dan kehidupan. Sekarang, mengapa penting sekali memiliki hati yang baru, yang adalah pikiran yang baru? Christ Triumphant halaman 351 paragraf 3 berkata, Kata-kata, kamu akan kuberikan hati yang baru, berarti pikiran yang baru akan kuberikan kepadamu. Perubahan hati ini selalu disertai dengan pemahaman yang jelas tentang kewajiban Kristen, pemahaman akan kebenaran. Kejelasan pandangan kita tentang kebenaran akan sebanding dengan pemahaman kita akan firman Allah. Seseorang yang merenungkan kitab suci dengan seksama dan penuh doa akan memperoleh pemahaman yang jernih dan penilaian yang baik, seolah-olah dengan berpaling kepada Allah, ia telah mencapai tingkat kecerdasan yang lebih tinggi. Inilah pentingnya kita menerima hati yang baru, yang adalah pikiran yang baru, agar kita dapat memahami firman Allah dengan benar. Sebab jika hati kita tidak dibaharui, maka renungan hari ini berkata dalam paragraf 6 yang berbunyi,
Pikiran yang pernah dikuasai kesalahan tidak akan pernah dapat berkembang bebas menuju kebenaran, bahkan setelah diselidiki. Teori-teori lama akan menuntut pengakuan. Pemahaman akan hal-hal yang benar, luhur, dan menguduskan akan dikacaukan. Gagasan-gagasan tahyul akan memasuki pikiran dan bercampur dengan kebenaran, dan gagasan-gagasan ini selalu merendahkan dalam pengaruhnya. Jadi, saudaraku sekalian, jika kita menjelaskan kebenaran Alkitab kepada seseorang dan orang tersebut sulit untuk mengerti dan menerima, bahkan menolak, hal itu karena hatinya belum dibaharui. Orang tersebut belum menerima Roh Kristus dalam hatinya. Sebab pekerjaan hati yang baru, pikiran yang baru, hanyalah pekerjaan Roh-Nya Kristus. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Christ Object Lessons halaman 162 paragraf 4. Ketika orang berdosa yang ditarik oleh kuasa Kristus mendekati salib yang ditinggikan dan bersujud di hadapannya, terciptalah ciptaan baru. Ia diberikan hati yang baru. Ia menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Inilah makna menerima Roh-Nya Kristus dalam hati kita. Tidak hanya memiliki hati yang baru, tidak hanya menjadi ciptaan baru, tetapi kita akan mengerti dengan cerdas akan firman Allah sebagaimana di dalam Yesus Kristus. Tidak dapat terhindar dari doktrin-doktrin palsu yang merajalela di dunia ini. Karenanya, jangan keraskan hati, buka dan terima Kristus masuk dalam hati kita oleh menerima kehadiran Roh-Nya. Maka, hati baru menjadi bagian kita, pikiran baru menjadi milik kita, dan firman Allah menjadi jelas dalam pikiran kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting pada pagi hari ini, yaitu untuk menerima Kristus dalam hidup ini, sebab hanya Yesus yang dapat memperbaharui hati kami. Dan bila mana hati kami baru, pikiran kami pun baru, motif kami baru. Sehingga tidak hanya kami menjadi ciptaan baru dalam Yesus, namun kami pun dapat mengerti akan firman-Mu dengan cerdas dan jernih, dan itu boleh menjadi pembaharuan dalam hidup kami dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah Roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah Roh Kristus masuk dalam hati kami semua yang percaya, dan mengubahkan hidup kami, mengajari kami, dan jadikan kami serupa dengan karakternya, hingga pada saat Dia datang kedua kali, kami layak mewarisi kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.